Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riki Irfandi, mahasiswa Unsus Karyau, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, kelas B. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan pemecahan masalah dalam pengembangan masyarakat guna memenuhi tugas mata kuliah pendekatan sistem dalam PMI. Baik, langsung saja ke video materinya. Setiap orang memiliki masalah. Apa itu masalah? Mengapa setiap orang memilikinya? Menurut para ahli, salah satunya yaitu Irmansyah Effendi, masalah merupakan suatu pelajaran ketika Anda sadar sebagai kesadaran jiwa. Anda juga dapat melihat dengan mudah untuk berbagai kelemahan dan masalah dalam hidup Anda. Sedangkan menurut saya, masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Biasanya, sebuah masalah dianggap sebagai suatu hal yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Atau masalah yaitu sesuatu yang menentukan jawaban alternatif. Maksudnya, jawaban dari masalah untuk pemecahan masalah itu bisa lebih dari satu. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh dari masalah dalam lingkup sosial. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak mampu merawat dirinya dan menyesuaikan taraf hidup di suatu kelompok. Masalah kemiskinan sering terlihat di beberapa negara berkembang. Umumnya kemiskinan timbul karena adanya faktor psikologi, budaya, maupun biologis. Ciri-ciri masyarakat yang mengalami kemiskinan yaitu tidak adanya mobilitas sosial secara vertikal dan munculnya ketergantungan dengan kelas sosial ekonomi di atasnya. Contoh yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan kelompok angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan. Faktor pendorong timbulnya pengangguran salah satunya karena persaingan sumber daya manusia. Faktor lainnya yaitu masyarakat yang tidak produktif. Jika terus dibiarkan, pengangguran dapat menimbulkan dampak besar dan memicu masalah lain. Solusi yang kini mulai dilakukan adalah adanya pelatihan kerja untuk masyarakat. Contoh yang ketiga yaitu kriminalitas. Kriminalitas adalah perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma sosial. Pelaku tindak kriminal akan dikenakan pidana pelanggaran hukum dan berujung hukuman penjara. Penyebab timbulnya kriminalitas terjadi karena masalah sosial lain seperti kemiskinan, kesenjangan, maupun timbul dari dalam pelaku sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah maupun mengatasi suatu permasalahan dalam lingkup sosial. Yang pertama ada upaya preventif, artinya usaha yang bersifat mencegah dan antisipatif agar permasalahan sosial tidak timbul dalam masyarakat. Contohnya, dalam lingkungan keluarga, yaitu memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak-anaknya, seperti berkata dan bersikap sopan kepada orang lain serta menanamkan kedisiplinan sejak dini. Selanjutnya, upaya yang kedua yaitu upaya koersif, merupakan penyelesaian permasalahan sosial dengan cara paksaan atau ancaman yang terkadang disertai dengan tindak kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Contohnya, polisi yang membubarkan dan menertibkan acara resepsi pernikahan pada masa pandemi COVID-19 karena telah melanggar aturan PPKM, pelaksanaan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Upaya yang ketiga yaitu upaya represif, merupakan suatu cara untuk menegakkan hukum atau memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan, nilai, norma, dan adat istiadat. Contohnya, pelaku perampokan dan pembunuhan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kemudian contoh lainnya yaitu pengendara sepeda motor yang ditilang polisi karena melanggar rambu lalu lintas. Upaya yang keempat yaitu upaya persuasif, merupakan suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan sosial tanpa kekerasan dan paksaan. Contohnya, iklan-iklan layanan masyarakat seperti bahaya narkotika, pencegahan perkawinan anak, dan hentikan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian upaya yang terakhir yaitu upaya rehabilitasi,
adalah usaha untuk mengubah atau memperbaiki suatu keadaan yang tidak diharapkan dan dipandang sebagai suatu masalah sosial. Contohnya, dinas sosial menyediakan tempat tinggal atau balai rehabilitasi yang digunakan sebagai tempat untuk membina, mengawasi, serta melindungi tunawisma, pengguna narkotika, pesandang disabilitas, dan orang dalam gangguan jiwa. Demikian video penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendekatan Sistem dalam PMI, yaitu Bapak Aris, telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Pesan saya jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.